Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di bulan Februari sampai akhir Maret secara khusus kita akan mengambil tema kasih yang sejati. Dan hari ini dalam pertemuan pertama kita dengan tema kasih yang sejati, saya mengambil subtema kisah kasih dalam Alkitab. Bukan kisah kasih di sekolah ya, kisah kasih dalam Alkitab. Siapa tahu mungkin yang hidup tahun-tahun 90-an masih ingat lagu kisah kasih di sekolah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau Alkitab itu boleh diringkas, kalau Alkitab itu boleh dirangkum dalam sebuah rangkuman kalimat pendek, kalimat dirangkum lagi menjadi satu kata pendek, isinya adalah kasih. Kalau itu dirangkum, ibarat kalau dia kelapa, kalau itu diperes, perasan kelapa itu diperes. Namanya apa? Santan. Tapi setelah diperes lagi, perasan yang terakhir, tetesan terakhir dari perasan itu bisa juga disebut kasih. Nah, ini yang harus kita mengerti, Alkitab adalah buku kasih. Kitab kasih. Kalau kita memahami Alkitab buku kasih, kitab kasih, kita akan membaca Alkitab dengan lebih bergairah. Ada di sini yang baca pesan atau surat cinta dari kekasihnya bosan gitu? Saya kira tidak ada. Kalau ada yang salah. Zaman dulu kan surat ya. Kalau zaman sekarang kan WA, WhatsApp. Zaman dulu surat. Kadang sampai berdus-dus surat kita. Setiap kalimat, setiap kata dari kekasih kita begitu bermakna. Kalau nggak ngerti maknanya kita cari artinya. Aku tresno karo kowe. Apa ya artinya? Orang Medan. Dia nggak ngerti apa itu. Aku tresno karo kowe. Dia cari artinya. Dibuka kamus primbon. Dibuka kamus bahasa Jawa. Dia tanya sama orang Jawa. Aku tresno karo kowe itu artinya apa? Aku cinta sama kamu. Wah. Dari situ dia mengerti arti aku tresno karo kowe. Nah, kalau kita memahami Alkitab sebagai buku kasih, bahkan membaca kitab Imamat sekalipun tetap menarik. Tetapi kalau kita membaca Alkitab itu seperti surat kabar, seperti buku-buku yang lain, akan membosankan. Kalau memahaminya sebagai buku kasih, surat cinta Tuhan kepada kita bisa membacanya ayat demi ayat, kalimat demi kalimat dengan begitu nikmat, dengan begitu indah. Nah, cuman sekarang Alkitab kita ini bukan dalam bentuk buku rata-rata, tapi sudah dimasukkan dalam HP atau gadget kita dalam bentuk Alkitab elektronik. Tidak masalah. Ada orang yang masih anti dengan Alkitab elektronik. Apalagi lo yang dibawa ke atas misalnya HP gitu ya. Mari kita buka Alkitab kita. Terus jemaat, ini najis. Masa yang dibawa HP? Yang dimaksudkan firman Allah itu bukan bukunya, bukan kertasnya, tetapi isinya. Kita juga gak boleh mendewakan kertasnya. Kita lebih menekankan kepada isinya. Jangan kita menghargai kitab dalam bentuk bukunya, tetapi tidak menghargai isinya. Itu salah. Saya pernah dengar cerita dulu waktu saya di seminari. Orang Medan itu biasanya begitu menghormati Alkitab sama hamba Tuhan. Termasuk orang Timur ya. Dan satu kali teman saya di sekolah Alkitab dirampok. Perampoknya ini mungkin karena dia sejak kecil ke gereja, dia ngerti bahwa itu kitab sucinya mereka. Jadi waktu dilihat itu isinya Alkitab, waduh dia takut. Katanya kalau nanti dapatnya begini bisa jadi bahaya, bisa jadi kutuk, dibalikin. Kenapa? Karena ada Alkitab yang sifatnya gede. Tetapi mereka ngerampok, mereka nyuri, mereka membunuh, gak masalah. Tapi soal kitab sucinya mereka hormati sekali. Bukunya mereka hormati, isinya mereka tidak hormati. Nah ini yang salah. Yang harus kita lebih hormati isinya. Ada kadang-kadang kan bawa Alkitab kan begini ya. Ada ya saya contohkan. Masa Alkitab diketekin? Gak boleh itu pendeta.
Ini kan cuman kertas. Jadi tidak jadi persoalan. Yang persoalan adalah kalau kita tidak menghormati isinya. Ya saudara, yang penting adalah isinya. Nah, Yesus pernah meringkas seluruh aturan, seluruh hukum-hukum dalam Alkitab hanya dengan 2 hukum. Namanya hukum kasih. Intinya hukum pertama kita harus mengasihi Allah, hukum kedua kita harus mengasihi sesama. Esensinya kasih lagi. Jadi kalau kita ringkas, kita putar balik dari ujung Kejadian sampai Wahyu, kita bolak-balik. Kalau dicari benang merahnya, itu esensinya Alkitab adalah kasih. Bagaimana Allah mengasihi manusia dan bagaimana Allah mengharapkan manusia mengasihi Allahnya. Cuman Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita memahami Alkitab ini sepotong, misalnya kita hanya memahami perjanjian lama aja, kita tidak memahami perjanjian baru, kita salah juga memahami. Ada orang memahami Allah perjanjian lama itu beda dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama itu galak, salah hukum, salah bunuh. Kan ada ayat-ayatnya, bunuh semua, jangan sisakan. Termasuk yang ibu-ibu, yang anak-anak, binatang ternaknya bunuh semua. Sampai saudara kita bilang, sebenarnya Alkitab yang menggambarkan terorisme itu, kitab yang menggambarkan terorisme itu sebenarnya Alkitab. Lihat tuh, orang dibunuh, dibelah perutnya, dihukum. Ya karena kita lihat konteks pada zaman itu, saudaraku sekalian. Jadi kita tidak bisa melihat Alkitab membaca secara harafiah. Kita harus membaca dengan tafsiran yang benar. Kalau kita salah membacanya ya salah. Jadi ada satu bidat pada abad kedua yang namanya Marcion. Marcion ini satu bidat yang mengajarkan Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu beda. Allah perjanjian lama yang suka menghukum, Allah perjanjian baru yang menyayangi dan mengampuni. Salah. Itu bidat. Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru sama. Allah yang kasih. Allah yang mengasihi kita. Allah yang mencintai kita. Sebenarnya sebutan bahwa Allah memperkenalkan diri menjadi Bapa itu bukan dalam perjanjian baru saja. Misalnya Ulangan 32 ayat 6 bagian B. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Sudah ada sebutan Bapa sejak perjanjian lama. Jadi salah kalau melihat perjanjian lama itu melulu kekerasan. Melulu Allah itu yang galak. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Nah, sudah disebutkan seperti Bapa sayang sama anak-anaknya. Kan ada lagunya. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Itu semua kan konteks perjanjian lama. Jadi Allah perjanjian lama Allah yang mengasihi. Ya Allah yang mengasihi sama seperti Allah perjanjian baru. Hanya Allah perjanjian lama itu belum inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Perjanjian baru barulah kita menemukan Allah yang secara wujud nyata menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah dalam perjanjian lama misalnya Allah menggambarkan dirinya sebagai Raja Wali. Raja Wali yang menampung ekor anak-anak Raja Wali dan mendukungnya, melatihnya terbang. Itu kalau Allah perjanjian lama. Allah perjanjian baru mirip-mirip. Yesus itu menggambarkan dirinya seperti induk ayam yang ingin merangkul semua orang. Terutama orang Yahudi pada konteks itu. Dan dia ingin merangkul, ingin menyayangi, ingin menyelamatkan semua orang. Jangan ada satu orang pun binasa. Semua dirangkul, semua dipeluk sama Tuhan. Jadi dari mana kita harusnya belajar mengenai mengasihi? Dari Alkitab, dari Allah. Bukan dari komik, bukan dari film. Ajaran atau nilai-nilai tentang kasih dari film banyak. Tetapi itu tidak lengkap. Apalagi kalau kasihnya cuma semata-mata asmara. Itu bukan kasih secara lengkap, itu hanya asmara. Di dalam Alkitab perjanjian baru, kasih diterjemahkan dalam 4 bahasa. Yang kalau dalam bahasa Indonesia sih gak kelihatan. Dalam bahasa asli ada 4 bahasa yang sering dipakai untuk menggambarkan kasih. Yang pertama storge. Storge itu kasih hubungan darah. Saya dengan Kak Jonathan Suparno, dengan Sadi,
Itu kami mengasihi karena hubungan darah. Ellen sama Evelyn mengasihi karena hubungan darah. Saya sama Mama Eyang itu mengasihi karena hubungan darah. Jadi saya mengasihi karena hubungan darah. Kemudian ada filia atau pilia. Ini kasih pertemanan. Saya sama Mas Iwan, sahabat. Saya sama Hendri, pertemanan. Dan ada kasih yang sering muncul ke permukaan waktu pria dan wanita ketemu. Namanya asmara, eros, erotik. Eros ini kasih asmara antara laki-laki dan perempuan kalau ketemu duk 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 duk. Waktu pacaran pegang tangan kemudian kayak strum. Nah itu asmara. Tapi udah nikah gak kastrum lagi. Katanya kayak memegang besi tua. Udah dingin, udah beda. Kalau dulu kayak megang tiang listrik yang ada aliran listriknya. Sekarang kayak megang besi tua katanya sih. Saya kira gak begitu kalau kita bisa memelihara cinta kita ya. Nah kasih yang berikutnya adalah agape. Ini kasih tak bersyarat. Kasih yang bisa dikatakan mengasihi seseorang bagaimanapun, walaupun. Kalau 1, 2, 3 itu karena Mas Iwan teman saya. Ya saya menyayangi kamu karena kamu cantik, karena kamu ganteng. Kalau udah gak ganteng, udah gak cantik, ya udah gak sayang lagi. Makanya dalam banyak kasus ya. Nah kalau dalam bimbingan-bimbingan pranikah saya banyak mengajarkan ini. Karena ini penting sekali. Kalau tidak memahami ini, pasangan-pasangan pernikahan itu cenderung rentan dengan konflik dan perceraian. Mengapa? Begini, kalau kita menikah itu kan gak ada hubungan darah ya. Tetapi mungkin mulai dari persahabatan atau pertemanan. Makanya istri suami terbaik adalah teman terbaik kita. Dengan kita sudah berteman, sudah kenal, deket. Nanti waktu nikah ngobrolnya lebih masuk. Jangan waktu masa pacaran ngobrol aja gak masuk. Udah begitu masuk setelah orang setelah masa pacaran mereka begitu mengangkat tinggi, begitu memberi nilai tinggi kepada asmara mereka. Yang suasana hati yang berdebar-debar. Padahal eros ini juga tidak lama. Eros ini 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau pacarannya terlalu sering ketemu itu habis sebelum nikah. Jadi kadang kalau orang nikah dingin, udah gak ada perasaan bergairah lagi, itu kemungkinan besar karena erosnya terlalu sering dipakai masa pacaran. Mepet, nempel kayak perangko setiap hari. Jadi setelah menikah sersernya sudah kurang, bukan gak ada, sudah kurang. Tapi itu bisa dipelihara. Nanti setelah merit dipelihara, dijaga sehingga itu bisa muncul lagi ke permukaan walaupun tidak seperti orang pacaran. Gak mungkin kita seperti orang pacaran lagi. Tetapi bisa memelihara suasana itu. Tapi yang salah kalau orang menikah hanya karena perasaan pertemanan aja. Kenapa kamu nikah sama dia? Ya, diajak ngobrol enak. Tapi ternyata dalam bimbingan-bimbingan pranikah tersebut saya dapati orang ternyata tidak menyukainya secara fisik. Gak boleh juga. Kalau kamu tidak menyukai dan tidak tertarik secara fisik kepada orang yang akan kamu nikahi, bahaya juga. Misalnya cowok nih ya menikahi ceweknya bukan karena gak ada ketertarikan fisik sama sekali. Cuman karena teman aja, enak diajak ngobrol aja. Nanti setelah menikah tidak ada gairah, ada orang lain masuk dalam hidupmu. Wah kok aku sama ini bergairah, aku sama ini kok ada perasaan suka, kok sama istri saya gak ada ya. Makanya penting sekali juga rasa tertarik secara eros itu penting. Mukanya kemerah-merahan kalau pacaran itu penting juga kadang-kadang. Ketemu malu-malu lihat bawah, lihat yang sono, lihat sini. Kalau masa pacaran kan begitu kan. Itu penting. Bukan tidak penting, itu penting. Karena banyak kasus di mana setelah menikah orang merasa ya sudah, saya sudah menikah. Saya nggak perlu menjaga apa-apa lagi. Ibu-ibu tidak perlu menjaga perasaannya, nggak perlu menjaga suasana hati suaminya juga. Udah apalagi sudah hamil, udah melahirkan, udah nggak perlu merawat badan. Sudah suami saya tahulah punya anak kan repot, udah nggak perlu dandan lagi, nggak perlu wajah seger lagi. Nah ini salah juga. Tetapi mengandalkan asmara saja tapi tidak ada hubungan
Persahabatan yang baik salah juga. Ketika asmara mulai menurun, nggak bisa ajak ngobrol, apalagi nggak ada yang keempat, kasih agape. Waduh, itu lebih repot lagi. Jadi harusnya ya, philia, eros, agape itu dikembangkan di dalam pernikahan. Waktu masa pacaran sudah mulai latihan. Latihan mengenal jiwa dan roh pasangan kita, bukan mengenal fisik. Kalau mengenal fisik tahu ya, berarti melulu konsentrasinya seks. Tapi kalau mengenal jiwa itu karakternya kita kenal. Dia kalau marah bagaimana, kalau tersinggung bagaimana, dia sukanya apa. Perlu masa pacaran mengenal. Udah menikah juga perlu. Ternyata suami gitu gak suka sayur asem ya. Kalau saya kasih sayur asem tuh mukanya asem. Terus jangan kita bikin ini, biarlah aku membentuk menjadi alat bagi suamiku. Biar suamiku terbentuk karakternya. Walaupun dia gak suka, lama-lama jadi suka. Gak boleh begitu. Ada baiknya duduk. Kalau masa pertemanannya baik, masa persahabatannya baik, pasti sudah tahu suaminya gak suka sayur asem. Jangan dipaksa pakai makan sayur asem. Tapi pengen makan apa? Oh saya pengen makan toge. Ya sudah, masakin aja toge. Apa susahnya? Nggak susah kan? Tapi kadang-kadang gitu. Karena nggak ngerti, nggak saling memahami, yang terjadi adalah keributan. Apalagi maaf, tidak punya anak, kecelakaan, kondisi keuangan sulit. Kalau agape tidak ada, hancur. Dia dulu sayang sama suaminya karena suaminya kaya misalnya. Tapi nanti kalau suaminya sudah kere ditinggalin. Karena kasihnya bersyarat. Karena kamu kaya, karena kamu ganteng, karena kamu banyak duit, saya sayang sama kamu. Sebaliknya suami juga begitu. Karena istrinya masih seksi, istrinya masih badannya masih kayak gitar Spanyol. Sekarang sudah gitarnya sudah rusak. Dulu pinggangnya 28, sekarang sudah 82. Ukuran pinggangnya. Jadi akhirnya dia berpikir, wah ini sudah gak sesuai. Karena apa? Karena dia kasihnya bersyarat. Gak dilatih kasih yang tidak bersyarat tersebut. Saya juga pernah masuk fase itu saudara. Walaupun saya pendeta waktu masuk awal-awal menikah gak ngerti juga. Saya nuntut istri saya badannya langsing. Saya dituntut badan saya gemuk. Berat saya waktu nikah 43. Saudara sekarang bayangkan. Sekarang berat saya itu 60. Dulu nikah 43, saya ngelihat foto saya malu, saya mau gunting. Saya mau hapus dari semua media sosial. Saking malunya saya lihat foto saya. Aduh, terus ada yang canda, kok Ci ini mau ya? Itu melukai hati saya. Tapi enggak apa-apa. Asmara setelah saya jalan nikah 16 tahun lebih bagaimana? Apakah sama seperti waktu saya pacaran? Oh enggak, beda. Waktu saya masa pacaran, waktu saya lagi bergairah-gairahnya asmara saya, wah ketemu itu menjadi sesuatu yang mendebarkan. Kalau ada doa sore, itu ada dulu di daerah saya, tempat saya melayani dulu kan ada doa sore, jam 5 sore. Kalau misalnya dia saya lihat cari sendalnya dia dulu. Dia ada sendal dia, wah dia datang. Beda. Tetapi sekarang mau ada sendalnya kayak mau ada sepatunya kayak biasa aja. Tapi biasa aja bukan alasan kita tidak cinta. Kita kembangkan cinta agapenya. Nanti bagaimana kalau sudah tua, sudah keriput. Nah nih ibu-ibu nih ya. Ya bagaimanapun kau rawat tubuhmu. Suatu hari kau harus menerima bahwa kamu punya pipi. Itu mulai keriput. Kamu tarik, saudara tarik terus ya, tarik. Pakai benang lah, pakai apalah, boleh sekarang. Tapi saya mau tanya, nenek-nenek mau ditarik juga tuh kembali lagi. Ya bukan tidak boleh ya, kan ada beberapa yang saudara yang berusaha untuk ngencengin wajah, ganti alis. Sampai sekarang saya belum memahami, tolong saya belum paham. Kenapa? Ibu-ibu itu alis dirobohkan. Dicukur, diganti lagi, didirikan lagi alis. Setengah miring. Kalau tadinya polisi tidur, sekarang polisinya agak setengah berdoyong. Saya juga bingung alisnya begini. Jadi alis yang begini dibuang, dibersihin, diganti alis yang begini. Saya bingung. Sampai hari ini saya belum paham. Tolong mengerti saya. Saya belum ngerti.
Kalau warna cat rambut saya masih bisa sedikit memahami. Tapi kalau alis sampai sekarang saya belum tahu, belum paham. Tapi beberapa dari saudara bisa menjelaskan dengan baik. Wah nggak apa-apa, puji Tuhan. Suami setuju, ya puji Tuhan, nggak apa-apa. Tampak lebih cantik, tampak lebih oke, nggak masalah. Yang penting jangan bikin kantong suami jadi bolong. Gara-gara alis diganti, didirikan, dirobohin lagi, didirikan lagi. Ya, saya nggak ngerti sampai sekarang wanita itu memang unik. Wanita itu bukan hanya unik, wanita itu berbeda dengan pria. Pria memahaminya simpel. Pria mandi juga simpel, dandan juga simpel, semua serba cepat, praktis. Wanita itu ribet. Saya ngeliatin wanita tuh ribet banget ya, makanya dandannya nggak bisa disamakan. Kalau pria bisa 15 menit, wanita 1,5 jam udah cepet. Makanya kita ngerti, karena wanita tuh aksesorisnya banyak, perniknya tuh banyak, biayanya juga lebih mahal. Betul ya? Tapi para pria dengerin baik-baik. Kalau engkau ingin wanita pasanganmu itu cantik, menarik, tidak ada pilihan lain. Engkau harus keluarkan dana untuk itu. Tidak ada pilihan lain. Saya bela ibu-ibu dalam hal ini. Gak bisa kamu mengharapkan istrimu cantik, kamu tidak keluarkan dana untuk istrimu. Gak bisa. Kalau kamu mau istrimu cantik, minimal ya perawatan salon rutin. Itu gak bisa tidak. Tidak bisa tidak, baju yang dipakai juga harus diganti yang lebih bagus, yang lebih rapi, yang lebih bersih. Kalau dia terus di dapur, di rumah, terus kamu mengharapkan dia seperti wanita karir yang wangi, kemudian yang seksi, itu tidak adil. Kau tidak bisa mengharapkan satu sisi istrimu jadi wanita karir yang cantik, wangi, seksi, tapi sisi lain di dapur ngurus anak terus. Nggak bisa. Kalau engkau mengharapkan istrimu di dapur ya terima apa adanya. Bau, bawang, apalagi minyak goreng, itu biasa. Tapi kalau istrimu di dunia bisnis, kemungkinan besar dia nggak masak. Kemungkinan besar. Juga nggak boleh protes. Memang dia nggak sempat urusannya memang nggak di situ. Ya kita harus mengerti. Nah makanya dalam bimbingan pranikah saya membreakdown 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini sebagai karakteristik kasih. Misalnya kasih itu sabar. Saya bilang begini, sabar dalam pengertian di sini adalah tidak membalas sekalipun bisa membalas. Ini berlaku biasanya bagi suami. Suami itu kalau membalas istri kan gampang, tinggal sekali tonjok istri pingsan. Apalagi ngomel mulutnya istrinya dari pagi sampai sore ngoceh gitu ya. Suami udah capek. Gitu ya. Terus sekali tak blek pingsan, bisa juga kan. Tapi kan gak begitu. Suami yang mengasihi, belajar mengasihi, praktek. Ya mungkin dia sepanjang hari capek, lelah, urusannya anak dari pagi sampai sore. Suami datang itu tujuannya mungkin bisa tempat curhat dia. Ibu-ibu harus punya tempat curhat, komsel. Tapi bukan menceritakan kejelekan suamimu. Tidak boleh. Menceritakan masalahmu secara umum boleh. Orang yang kau bisa percayai PKS-mu. Waktu suamimu datang minimal berkurang lah. Katanya kalau perempuan tuh lebih dari 25.000 kata sehari harus keluar. Bayangin aja 25.000 kata sehari. Laki-laki katanya 10.000. Makanya kalau laki-lakinya pulang ngoceh. Ya memang itu kesempatan untuk dia curhat. Coba diterima, ditampung. Nah biasanya laki-laki udah capek, sepanjang hari udah kerja, istri ngoceh. Itu kayak piring pecah. Bawaannya tuh emosi pengen marah. Tapi kalau engkau sabar, engkau mengerti, oh iya ya istriku capek sepanjang hari dia sudah kerja keras ngurus anak di rumah. Ya aku mau dengar. Kasih itu murah hati. Murah hati itu bahasa sederhananya itu kasih itu memaafkan. Dan ini praktek dalam keluarga paling banyak. Kalau kita mengasihi tapi kita tidak bisa memaafkan. Kita tidak bisa praktek kasih dengan tidak memaafkan. Hari ini dan kemarin Agung sudah kirim renungan mengenai amarah. Dan hari ini tentang
bagaimana menyelesaikan masalah, memaafkan. Di dalamnya ada unsur memaafkan. Penting sekali. Setiap hari harus memberi maaf kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada orang tuamu. Setiap hari, termasuk kepada mertuamu, kepada mantumu. Setiap hari. Kita tidak bisa mempraktekkan kasih tanpa mengampuni. Pak, tapi nanti dia buat salah lagi, maafin lagi. Dia bikin kesel lagi, ya maafkan lagi. Hukumnya begitu. Salah, maafkan. Salah, maafkan. Maaf, ehonya bisa dikecilin agak sedikit. Suaranya agak. Kasih tidak cemburu kalau sudah masuk dalam pernikahan. Sama masa pacaran juga beda. Cemburu ini kalau dalam dimensi kita sudah menikah, belum tentu hilang. Kadang-kadang makin berkembang. Dari mulai cek HP, cek parfum, pulang jam berapa dikontrol. Ini tidak sehat dalam hubungan pernikahan. Itu sebabnya dalam bimbingan-bimbingan pranikah, ini yang saya angkat ke permukaan. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Orang udah nikah sekian lama kemudian mulutnya masih suka ngomong begini. Nah ini namanya memegahkan diri dan sombong. Misalnya gini, kamu beruntung nikah sama saya. Kamu kalau gak nikah sama saya gak tahu jadi apa kamu. Itu sombong. Tidak boleh dalam pernikahan seperti itu. Saya ngomong seperti ini dalam konteks BPN. Saya merasa perlu mengulang ini pada saudara-saudaraku sekalian yang mungkin sudah menikah. Tetapi tidak mengembangkan kasih ini. Sudah menikah masih saja berkata kamu beruntung nikah sama saya. Itu kesombongan. Sekalipun saudara mungkin kaya, baik, tidak pantas ngomong seperti itu. Sama pasangan tidak boleh. Coba kalau nikah kamu sama si dia. Oh, kamu jadi kere, hidup di jalanan loh. Sekarang kamu nikah sama saya. Udah ganteng, kaya lagi. Sombong itu. Cewek-cewek juga gak boleh begitu, istri-istri gak boleh begitu. Kesombongan itu bukan kasih, lawan dari kasih. Saya juga sering menjelaskan bahwa kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saya beberapa waktu yang lalu saudara ya, makan di satu tempat, saya lupa apakah saya sudah cerita di minggu siang ini. Saya cerita kepada teman-teman, saya sedih. Satu restoran saya makan di sana, ada satu keluarga makan sepertinya sama papa, mama, anak 2. Sama ya satu keluarga kecil itu. Untung gak terlalu rame. Saya lagi kerja, memang saya tempatnya gak sepi. Tiba-tiba saya dengar gebrakan meja. Wah! Kan kalau langsung gini kan gak enak juga ya saudara. Pulau-pulau ngelirik ini apa ya. Saya lihat suaminya gebrak meja. Kalimat berikutnya yang muncul. Saya gak suka sama wajah kamu itu ya. Muka kamu saya gak suka itu. Senyum. Senyum kok dipaksa loh. Jadi kayaknya itu sebenarnya mungkin gak tahu permasalahannya apa. Istrinya itu gak senyum, mukanya manyun makan. Jadi suaminya gak suka selama makan tuh muka istri itu manyun. Digebrak meja. Maki-maki di situ di depan begitu banyak orang. Walaupun memang tidak terlalu banyak. Tapi itu perlakuan yang tidak sopan. Kasih tidak melakukan itu. Marah boleh pada waktu dan tempat yang tepat. Tapi tidak di muka umum, tidak memperlakukan pasangan seperti seorang yang layak dihukum di depan orang. Terus kemudian saya pikir udah kelar, suaminya keluar, berdiri. Oh, wah mungkin udah kelar. Haleluya, adem suasana. Saya kerja lagi. Dia balik lagi ternyata. Jadi anaknya cuma begini. Kayaknya mama papanya begini juga. Istrinya pegang HP begini. Itu namanya tidak sopan. Itu namanya mempermalukan orang di depan begitu banyak orang. Anakmu lihat, apa atau mertuamu lihat. Suatu hari engkau akan menuai apa yang kau tabur. Kasih tidak begitu. Boleh marah, masuk kamar ngomong. Ya. Ngomong, ma aku tidak suka wajah mama waktu tadi makan. Gak enak dilihat, sepet. Asem. Aku mau ngomong, aku tersinggung mama wajahnya begitu waktu di depan papa, mama, mertua atau apa. Enggak begitulah ma, lain kali kalau makan tuh yang sukacita lah ma ya. Ngomong aja. Tapi kadang-kadang kita ini sudah emosi kita sudah kayak kebakar sehingga kita gak punya kontrol diri. Ini buah roh loh saudara. Kita langsung meledak di tempat itu.
Ini tidak hanya laki-laki, banyak perempuan juga begitu. Mempermalukan pasanganmu, memperlakukan anak-anakmu di depan orang banyak. Saya sudah coba selidiki kenapa anak-anak itu nakal. Kenapa? Selain memang karena papa mamanya nakal juga, itu karena ada faktor di mana seringkali anak melihat, anak menyaksikan secara langsung bagaimana ibunya memperlakukan ayah, ayah memperlakukan ibunya. Dan cara itu dipakai untuk dia memperlakukan sesamanya manusia. Waktu ibunya ngomong ke ayahnya, ke papanya dengan cara-cara yang kasar, dia pakai itu untuk ke saudaranya, ke temannya, ke yang lain-lain. Itu sebabnya kalau kita harus marah, kita marahlah di waktu dan tempat yang tepat. Kadang-kadang juga anak dimarahi di muka umum. Kamu ya, wah bener. Sampai anak itu kehilangan muka. Di mall, di tempat di mana seharusnya orang itu memang harusnya dipuji. Ini beda dengan evaluasi loh saudara. Kalau dalam evaluasi kadang-kadang kita juga dikoreksi tapi dalam lingkup terbatas. Tapi kalau sifatnya kinerja. Tapi kalau di dalam konteks kita kepada anak, istri, suami atau pasangan. Harusnya kita lebih menjaga privasi. Ini yang namanya kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Masa pacaran aja kadang-kadang udah gak sopan. Dijambak ceweknya, ditarik. Itu pacaran begitu gimana nikah? Kalau orang tanya sama saya begitu. Cewek tanya sama saya nih. Gimana cowok saya begini, dia pukulin saya ini, lihat nih biru-biru nih, bengep-bengep nih. Saya langsung ngomong, saran saya putus. Putus dulu. Nanti kamu mau babak belur terus begitu. Tinggalin laki-laki yang begitu, yang suka mukul kamu. Belum nikah aja mukul, nanti kalau nikah bisa bunuh kamu. Pertimbangin lagi deh saya bilang. Kamu doa lagi deh. Kamu mau begitu. Tapi ada juga perempuannya yang lebih galak. Mungkin dia belajar ilmu silat dulu. Taekwondo, bela diri dan sejenisnya. Apa lo? Pak! Apa lo? Pak! Itu cowoknya gini. Nggak boleh juga loh ibu-ibu begitu ya. Di mana-mana istri itu juga harus belajar punya nada suara lebih rendah dibanding suami. Penundukan diri itu salah satunya lewat kata-kata. Pak, mau makan pak? Harusnya begitu. Jangan, pak, mau makan enggak? Makannya susah. Itu enggak tepat. Itu tidak sopan. Saya pernah lihat dulu seorang hamba Tuhan, gak saya sebut nama ya saudara ya. Di sekolah Alkitab, satu kali kami lagi dalam kondisi istirahat. Dipanggil istrinya dari atas, dia di bawah. Dipanggil namanya dengan cara kasar. Kalau sekarang saya umpamakan misalnya namanya Ronald gitu ya. Ronald! Itu dilihat sama ratusan mungkin mendekati ribuan orang. Kan gak pantas, kan gak sopan. Kan bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan. Atau tidak harus berteriak, minta tolong orang supaya orang bisa menyampaikan ke pasangannya. Cara-cara yang kasar, tidak sopan, mempermalukan orang lain itu bukan kasih. Tidak kasih, kasih itu bukan begitu. Seringkali anak saya juga berbuat kesalahan. Kalau misalnya di tempat makan, kalau dia berbuat kesalahan, misalnya contoh, kita sudah punya nilai-nilai yang kita diskusikan. Pertama, kalau di tempat makan kita sudah diskusi bahwa kalau kita ditraktir orang mengajak kita untuk makan, kita tidak pesan yang aneh-aneh. Minum teh tawar aja. Itu nilai kita tanamkan dalam keluarga. Jangan pesan yang aneh-aneh. Maksudnya hot coklat. Apalagi itu misalnya. Yang mahal-mahal lah. Jangan pesan yang murah-murah aja. Yang kedua, kalau akhirnya kita makan sendiri, terus kemudian pesan sesuatu dan tidak disetujui, atau pesan harus persetujuan orang tua. Jangan tiba-tiba pesan tanpa persetujuan. Tanya dulu papi, ini boleh gak? Kalau gak boleh jangan. Nah satu kali Daryl pesan dan ternyata
Saya nggak setuju karena faktor tertentu. Dia nangis. Waktu nangis, nangisnya nggak terlalu ekspresif gitu, tapi dia punya kepala ditundukkan di bawah. Saya punya pinggang, badannya getar gitu. Terus kemudian pulang ke rumah saya tanya, kamu kenapa? Ya aku kan mau es teh. Iya tapi kenapa harus nangis? Habis gini. Kita evaluasi. Kamu ngomong aja baik-baik, tidak perlu harus begitu. Itu tidak sopan, itu tidak baik. Nah satu kali waktu makan di Condro depan sini, ada satu anak pesen makanan gak diizinkan mamanya, dia teriak, wah, bawa HP-nya dibanting, lempar, buang. Mamanya cuman ambil HP-nya, kembali lagi, taruh lagi, diambil lagi anaknya, buang, ambil lagi. Terus saya bilang sama Daryl kan, kamu lihat sayang apa di depan mata kamu? Keterlaluan ya Pi. Itu Daryl yang bicara. Kira-kira kalau kamu melakukan itu apa yang terjadi? Aku kan gak sampai begitulah Pi. Kita melatih hati nurani anak itu bukan dengan cara melakukan hal-hal yang melukai hatinya. Kita tidak mengubah orang dengan melukai hati orang. Tidak bisa. Semakin kita melukai hati orang itu jangka panjang makin dia terluka makin dia gak berubah. Walaupun kadang-kadang memang perbuatannya salah. Kita rangkul dulu. Kita terima dulu. Kasih juga tidak pemarah. Harus belajar untuk bisa mengendalikan amarah. Wah ini yang paling susah. Makanya aku bikin serinya 4 seri itu tentang pemarah kayaknya. Karena orang kalau sudah terdidik atau sudah gennya keluarganya marah-marah. Itu nggak bisa kalau sudah nikah pun biasa marah. Dikit-dikit marah. Papa marah-marah. Mama marah-marah. Opa marah-marah. Sampai anjingnya pun marah-marah. Kucingnya pun marah-marah. Sepertinya marah itu menjadi habit dalam satu keluarga itu. Kayak kalau nggak marah itu nggak enak. Mesti nada tuh mesti tinggi tiap hari. Apapun bisa dipakai alasan untuk marah. Jadi kalau nggak marah itu sesuatu gitu hari itu kalau nggak marah. Jadi mesti bikin marah. Tapi kalau kita udah nikah saudara, kemarahan itu membuat kasih menjadi dingin. Percaya kalau semakin kita sering marah, hubungan suami istri kita, hubungan dengan anak kita bukan makin baik. Makin dingin. Kalau kita ingin membangkitkan kembali asmara di dalam pernikahan kita, yang menikah, cara lainnya adalah hindari sebisa mungkin kemarahan. Karena waktu seseorang sudah marah, meledak, apalagi muncul kata-kata, misalnya nih ya, gue mau cerain gue. Itu gak boleh. Hapus kata cerai dalam kamus pernikahan kita. Tidak boleh. Berpikir tidak boleh berkata-kata pantang. Jangan sombong. Nah gini saudara, kenapa gak boleh mengucapkan kata cerai? Karena kalau sudah diucapkan berkali-kali itu sudah biasa. Nah satu kali iblis masuk. Mungkin yang ngomong misalnya istrinya ya. Mungkin canda, mungkin ngancem doang. Mau cerai, mau cerai. Setiap kali marah begitu. Lama-lama iblis bilang, tuh lihat istrimu terus ngomong cerai. Masa kamu mau direndahin? Buktikan dong kamu hebat. Buktikan dong kamu kuat. Buktikanlah bahwa kamu bisa menceraikan dia. Lain kali dia gak ngomong langsung ceraiin. Ini yang terjadi. Jangan buka celah. Kemarahan-kemarahan yang tidak diselesaikan, tidak dibereskan dalam jangka panjang menjadi kepahitan, menjadi dendam. Itu ladang bagi virus dalam tubuh kita. Saya melayani begitu banyak orang yang di ujung maut dia baru menyadari bahwa penyakit yang dideritanya dari dendam, dari kepahitan, dari kemarahannya selama ini. Tapi sudah terlambat. Biasanya sudah di ujung maut. Waktu dia menyesal, memperbaiki dirinya juga susah. Termasuk ya saudara, saya gak jelasin semua. Termasuk soal menyimpan kesalahan.
Itu di ayat 5 bagian akhir. Sudah, kalau kita sudah memang mau belajar mengasihi, jangan pernah menyimpan kesalahan kepada siapapun. Kata-kata yang sering keluar untuk orang yang sering menyimpan kesalahan apa? Selalu. Kamu selalu begitu ya. Yang kedua, tidak pernah. Kamu tidak pernah ya berubah. Kata ini gak boleh dipakai. Karena kata ini berarti orang tersebut memang selalu dan tidak pernah berubah. Setiap orang itu punya perjuangan berubah. Kalau kita sering gunakan selalu berarti memang dia gak pernah belajar berubah. Tapi kalau kamu sering ya masih mending. Kamu kadang-kadang ya masih mending. Tapi kalau kamu selalu, kamu tidak pernah berubah ya orangnya. Itu menyakiti pasangan kita, menyakiti anak-anak kita. Misalnya anak kita gak membereskan tempat tidurnya. Kita jangan bilang kamu selalu ya, kamu tidak pernah membereskan tempat tidurmu. Padahal dia pernah bereskan dan kita tidak hormati, kita tidak hargai. Sebaiknya kita menggunakan kamu sering ya tidak membersihkan tempat tidurmu ya sayang ya. Coba kamu bereskan hari ini. Saya juga biasanya menutup dengan ayat 7 bagian yang terakhir-terakhir. Bahwa kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dia mengharapkan orang yang dicintainya berubah. Dalam doa, dalam kerinduan. Aku rindu pasanganku berubah, anakku berubah. Teman sahabatku berubah. Dan harapan yang besar itu dibawa di dalam doa. Dan yang menarik, kasih itu sanggup sabar menanggung segala sesuatu. Orang kalau betul-betul mengasihi ya saudara ya. Di bagian awal itu menutupi segala sesuatu dulu. Kita gak bocor mulut kita terhadap orang yang kita kasihi. Kalau istri lihat suamimu memang belum seperti yang kau inginkan. Kau tidak bocor mulut, kau tidak ngomong kejelekan suamimu kemana-mana. Dengan kau menjelekkan suamimu, suatu hari suamimu bertobat, suamimu berubah, engkau malu. Engkau berubah, engkau berhenti bicara jelek, tapi kejelekan suamimu sudah kemana-mana. Tapi kalau engkau tutup mulut, kejelekan suamimu kejelekanmu. Kejelekan istrimu kejelekanmu, kejelekan anakmu kejelekanmu sendiri. Kecuali engkau menceritakan untuk perubahan orang tersebut untuk ditolong, itu lain. Aduh Pak Pendeta tolong anak saya begini, anak saya begini, itu lain. Tapi kalau engkau menceritakan ke tetangga, kemana-mana, ke teman-temanmu, apalagi di media sosial. Engkau post istrimu, suamimu dengan kejelekannya. Engkau mempermalukan pasanganmu. Dan itu bisa menyakiti jangka panjang. Anak gak berubah. Di media sosial lagi. Jangan itu menyakiti jangka panjang. Engkau bertobat suatu hari engkau berhenti berbuat salah. Tapi kesalahanmu akan terus mengiang-iang di udara. Sampai mati. Kasih itu sanggup menanggung segala sesuatu. Sabar. Sampai sesuatu itu terjadi. Istriku belum berubah, suamiku belum berubah, anakku belum berubah. Tapi aku yakin bisa berubah. Kalau sebagai pendeta, kalau misalnya saya lihat jemaat belum berubah. Saya mengharapkan perubahannya, saya mendoakannya untuk berubah. Biasanya ada list-list privasi, list-list khusus yang saya bawa dalam doa pribadi. Air mata saya tumpahkan di sana. Saya sebut namanya secara khusus. Kalau jemaat kan gak semua saya sebut. Secara umum saya sebut dalam doa saya. Tapi secara khusus Roh Kudus ingatkan. Si A, si B punya persoalan khusus, punya masalah khusus, punya karakter khusus. Saya bawa di dalam doa saya. Waduh saudara, kalau kita belajar di Alkitab. Kita banyak menemukan tentang kasih. Dan yang paling menarik adalah. Kita harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Gimana Kristus mengasihi kita? Dia sampai mati buat kita. Ini beda dengan teroris. Perhatiin. Teroris itu ya demi dia masuk surga. Dia ingin orang lain mati. Supaya dia bisa masuk surga. Tapi kalau kasih Kristus. Dia mati supaya orang lain hidup dan masuk surga. Itu bedanya. Nah kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kasih itu bicara mengenai pengorbanan. Kasih yang benar itu selalu berkorban. Aku mau berkorban bagi orang lain. Kalaupun aku harus kehilangan hartaku, harga diriku, ya gak apa-apa, aku mau belajar. Jangan cari korban, ini beda. Kalau cari korban bukan kasih. Kasih itu berkorban. Orang tua yang mengasihi anak, berkorban buat anak. Anak yang mengasihi orang tua, ya berkorban buat orang tua. Pasangan yang mengasihi pasangannya ya berkorban. Berkorban waktu. Mungkin termasuk berkorban uang.
Kan ada orang-orang ya kalau untuk temennya, sahabatnya itu berkorban habis-habisan. Tapi kalau untuk pasangannya malah gak bisa berkorban. Kalau untuk yang lain dia bisa korban. Untuk orang tuanya sendiri gak bisa korban. Harusnya gak begitu. Harusnya kita bisa praktek kasih dari Tuhan Yesus yang mau menyerahkan dirinya. Dia mati bagi orang lain. Jangan orang lain suruh berkorban buat kita. Kita gak mau berkorban buat orang lain, gak boleh. Suami tuntut istrinya berkorban. Lu berkorban dong, bangun pagi dong, masa buat gua dong. Gak begitu, kasih gak begitu. Istri belum bisa bangun pagi, suami bangun pagi, masak. Gimana sih? Yang dewasa itu yang jadi teladan, yang jadi berkat. Itu yang saya ajarkan dan saya teladankan juga dalam hidup saya. Saya kadang bangun saudara jam 4, jam 3. Hampir selalu jam 3, jam 4. Saya tidur jam 12, kadang jam 1. Kalau suami-suami tidak bisa berkorban buat istri, ya gak bisa mencerminkan kasih Kristus, tidak bisa. Tapi istriku gak bisa tuh masak. Engkau belajar masak, masak buat istrimu dulu. Gak apa-apa. Mau contoh, salah satu contoh. Adik saya Parno itu pintar masak. Saya bilang kalau saya tanya, ngapain no? Lagi masak nih kak, wih seru deh. Tidak harus istri yang masak. Ya bertahun-tahun saya juga belajar saudara. Nyapu, ngepel, bantu ngurus. Istri juga begitu. Kalau suami udah capek pulang kerja. Mungkin istri masih punya kekuatan untuk melayani suami. Ya layani lah. Layani apa nih pak? Ya terserah tafsirin apa. Udah dewasa juga toh. Tapi termasuk tentu melayani secara hal-hal yang sifatnya rutin di rumah. Kalau enggak jangan-jangan saudaraku sekalian kita belajar kasih dari film. Film itu terbatas, perhatiin. Film itu kalau tentang kasihnya akan ditayangkan di masa pacaran. Lihat tuh, masa pacarannya wah jalan-jalan, lari-lari di pinggir pantai, lempar-lemparan sendal di slow motion. Itu kalau masa pacaran begitu. Saya mau tanya, dikasih tahu enggak kondisi keluarganya yang berantemnya, yang marah-marahnya? Enggak ada, ditutup. Akhirnya mereka menikah dan bahagia. Begitu kan? Terus anaknya tiba-tiba 15 tahun. Tiba-tiba anaknya gede. Ngidupin anak, jalanin kehidupan punya anak itu repot. Kalau pergi kemana-mana bekalnya mesti sono bus ini kan gak disebutin tuh. Makanya orang-orang pengen cepet nikah. Setelah nikah, nah kayak nyesel. Aduh, mau nikah. Kalau boleh saya mundur, gak boleh mundur. Jalani. Kalau gak punya anak, gak apa-apa nikmati. Sering-sering jalan-jalan bareng-bareng, makan bareng. Kalau belum dikasih anak puji Tuhan, dikasih anak rawat dengan baik. Itu saja pilihannya. Saya kalau mikir-mikir anak saya Theo sudah 16 tahun ya. Oh mendekati 16. Puji Tuhan anak saya sudah gede. 16 tahun kami melewati perkawinan. Waduh, kan orang maunya 16 tahun kemudian. Tapi orang tidak tahu saya naik motor tarik 4. Theo sudah gede. Theo di depan, istri saya belakang sama anak baby. Kalau naik tanjakan, pernah gak mau mundur lagi? Theo sudah gede, anak istri saya juga gede saudara. Itu naik motor satu saya kayak akrobat. Loh, saya baru berhenti naik tarik 4 tuh belum lama loh saudara. Itu belum lama, paling 4 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kendaraannya emang motor. Kan gak pernah diperhitungkan yang begitu-begitu. Nanti saya pasti sudah punya mobil kok. Ya puji Tuhan sekarang ada mobil saudara. Grab maksudnya. Jadi kalau setiap kali butuh ya Grab. Saya kira itu dulu selama seri tentang kasih nanti kita akan lanjutkan. Dan minggu depan kita akan membahas kasih imitasi. Di mana kita akan belajar ada kelihatannya kasih sebenarnya bukan kasih. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.